Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal seleksi akademik PPG IPA SMP tahun 2023. Kali ini kita akan membahas indikator yang ke-25, yaitu tentang gerak. Indikator ke-25, diberikan grafik dari kasus gerak pada makhluk hidup peserta dapat menentukan besaran gerak yang relevan. Soal pertama, seekor tikus berjalan di sepanjang pipa paralon yang lurus dan datar. Grafik berikut menunjukkan hubungan posisi X, tikus di dalam pipa terhadap waktu atau T. Pernyataan berikut yang benar adalah A. Pada saat T ke-40 sekon, tikus sedang diam atau berhenti atau tidak bergerak. Yang B. Pada saat T ke-15 sekon, kecepatan tikus lebih kecil dibanding dengan kecepatannya pada saat T ke-5 sekon. Yang C. Pada T ke-42 sekon, tikus sedang bergerak dengan kecepatan tetap. Yang D. Pada saat T ke-48 sekon, tikus sedang bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Berarti kita analisis option ini satu persatu. Jadi grafiknya ini adalah grafik jarak terhadap waktu. Yang A pada saat T ke-40 katanya, berarti di sini. Di sini kita lihat grafiknya datar, karena ini adalah grafik jarak terhadap waktu, berarti tidak ada terjadi perpindahan. Maka dianggap tikus itu adalah tidak bergerak atau diam. Maka ini jawaban yang benar, yang A. Kemudian kita analisis juga yang B. Pada saat T ke-15, katanya kecepatan tikus lebih kecil dibanding dengan pada saat T-nya 5 sekon. Kita cari kecepatannya pada saat T ke-15 sekon. Kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Pada saat T15, kita lihat di sini jaraknya mungkin sekitar 8 meter, kemudian waktunya ini 15. 8 bagi 15 yaitu 0,53 meter per sekon. Kita lihat juga pada posisi T-nya ini 5 sekon. Diperkirakan ini mungkin jarak tempuhnya sekitar 2 atau 1 dibagi dengan 5. Jadi otomatis ini jauh lebih kecil dibanding dengan pada saat T 15 sekon. Maka ini juga salah. Pada saat T ke-42 sekon, mungkin di sini, tikus sedang bergerak dengan kecepatan tetap. Grafiknya datar. Untuk grafik jarak terhadap waktu, itu bukan kecepatan yang tetap, tetapi memang tidak terjadi pergerakan atau diam. Berbeda dengan kalau seandainya grafiknya ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu atau V terhadap T. Kalau untuk grafik V terhadap T, grafiknya yang datar berarti kecepatannya yang tetap. Kemudian yang D, pada saat T ke-48, berarti mungkin di sini, tikus sedang bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Kita cari kecepatannya V sama dengan S per T. Kita lihat S-nya berapa di sini, mungkin sekitar 23 meter dibagi dengan 48. Maka dapatlah 0,48 meter per sekon. Maka jawaban yang benar ini adalah yang A. Soal kedua, seekor tikus berjalan di sepanjang pipa paralon yang lurus dan datar. Grafik berikut menunjukkan hubungan posisi atau X tikus di dalam pipa terhadap waktu. Jadi ini grafiknya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Tikus diam, berhenti tidak bergerak. 2. Tikus bergerak dengan kecepatan tetap. 3. Tikus bergerak dengan kecepatan berubah-ubah. 4. Tikus bergerak dengan kecepatan tetap, kembali ke posisi mula-mula. Urutan pernyataan yang menggambarkan gerak tikus dari T ke 0, jadi dari sini sampai ke T50 adalah, jawabannya adalah E. 2, 3, 1, 4. Kita lihat yang pertama, 2, itu adalah tikus bergerak dengan kecepatan tetap. Kita lihat grafiknya, sampai di sini itu tikus bergerak dengan kecepatan tetap. Lalu yang ketiga, di sini grafiknya terlihat naik, tetapi kecepatannya itu berubah-ubah, tidak berupa garis lurus, garis miring saja. Berarti tikus bergerak tetapi kecepatannya berubah-ubah. Lalu grafiknya datar, berarti tikus diam atau berhenti atau tidak bergerak. Lalu di sini grafiknya menurun, berarti tikus bergerak dengan kecepatan tetap, ini kecepatan tetap, tetapi kembali ke posisi semula. Jawabannya adalah E. Soal ketiga, seekor tikus berjalan di sepanjang pipa paralon yang lurus dan datar. Grafik berikut menunjukkan hubungan posisi
X tikus di dalam pipa terhadap waktu. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Urutan pernyataan yang menggambarkan gerak tikus dari T0 sampai dengan T50 adalah. Jadi ini senada dengan soal yang tadi, cuma hanya saja di sini grafiknya berbeda. Jawabannya itu E, 2, 3, 1, 2. Kita lihat nomor 2, berarti untuk grafik yang ini, tikus bergerak dengan kecepatan tetap. Lalu di sini grafiknya naik, tetapi garisnya itu tidak miring atau lurus saja. Berarti di sini tikus bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah. Lalu di sini datar, berarti tikus diam, lalu naik lagi, seperti miring seperti ini, berarti tikus bergerak lari gigi dengan kecepatan tetap. Kembali ke 2. 2, 3, 1, 2. Soal keempat. Grafik di bawah ini menggambarkan gerak lurus suatu benda. Deskripsi gerak benda tersebut yang paling benar adalah A. Benda bergerak dengan percepatan 6 meter per sekon kuadrat, lalu berhenti, kemudian berbalik dengan perlambatan 3 meter per sekon kuadrat. B. Benda bergerak dengan percepatan 6 meter per sekon kuadrat, lalu bergerak dengan kecepatan tetap 12 meter per sekon, kemudian bergerak dengan perlambatan 3 meter per sekon kuadrat. C. Benda bergerak dengan percepatan 6 meter per sekon kuadrat, lalu bergerak dengan kecepatan tetap 12 meter per sekon, kemudian berbalik dengan perlambatan 3 meter per sekon kuadrat. Yang D. Benda bergerak dengan percepatan 6 meter per sekon kuadrat, lalu bergerak dengan kecepatan tetap 12 meter per sekon, kemudian berbalik dengan kecepatan 3 meter per sekon. Jadi kita analisis juga satu persatu. Kita lihat di sini yang grafik yang naik ini dulu. Berarti ini adalah percepatan. Percepatannya berapa? Yaitu perubahan kecepatan dibagi waktu. Perubahan kecepatannya itu adalah 12 dikurang dengan 0, lalu waktunya 2 dikurang 0. 12 kurang 0, 12, 2 kurang 0, 2, 12 dibagi 2, dapatlah 6. Jadi percepatannya ini adalah 6. Kalau kita lihat di option, dari A sampai ke D, semuanya benar. Benda bergerak dengan percepatan 6 meter per sekon kuadrat. Lalu untuk grafik yang mendatar, berarti ini benda bergerak dengan kecepatan tetap. Berapa kecepatannya? Yaitu 12 meter per sekon. Berarti untuk yang kedua ini, yang A ini salah. Karena di sini tidak dinyatakan percepatannya yang tetap, yaitu 12 meter per sekon. Berarti pilihan jawaban sekarang antara B, C, dengan D. Kemudian kita lihat lagi di sini grafiknya menurun. Grafik menurun ini artinya yaitu adalah mengalami perlambatan. Berapa perlambatannya? Yaitu perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Berarti 0 dikurang dengan 12 minus 12. Lalu waktunya 9 kurang 5, 4. Minus 12 dibagi 4 sama dengan minus 3. Berarti perlambatannya 3 meter per sekon kuadrat. Berarti pilihan jawabannya sekarang antara B, C, dengan D. Kita lihat yang paling tepat, yaitu adalah yang B. Benda bergerak dengan percepatan 6 meter per sekon kuadrat, lalu bergerak dengan kecepatan tetap 12 meter per sekon, kemudian bergerak dengan perlambatan 3 meter per sekon. Kalau yang C di sini katanya berbalik. Kalau berbalik itu seharusnya grafiknya itu adalah grafik ke bawah, yaitu grafik yang minus. Kemudian kalau yang ini katanya percepatan, seharusnya ini adalah perlambatan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Soal kelima. Perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu kereta yang bergerak menurut garis lurus dalam waktu 5 detik. Dari grafik ini dapat ditentukan jarak yang ditempuh dalam waktu 4 detik, yaitu. Jadi ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Kita diminta untuk menentukan jarak tempuh dari 0 sampai dengan 4 detik ini. Jadi untuk mencari jarak tempuh, kita juga bisa mencarinya dengan menggunakan mencari luas bidang dari benda yang di bawah grafik ini. Kita lihat bentuk
Kita lihat dari bentuk bendanya. Yang pertama yang bergaris merah dulu ini kita cari luasnya. Kemudian nanti kita tambahkan dengan tambahan yang ini. Karena yang akan kita cari yaitu hanya yang sampai 4 sekon atau 4 detik ini saja. Yang bertanda merah, kita lihat bendanya itu berupa trapesium. Luas trapesium itu adalah setengah kali jumlah sisi sejajar kali dengan tinggi. Sisi sejajarnya yang ini, yaitu 4 ditambah dengan 2. 4 ditambah dengan 2. Setengah kali 4 tambah 2. Tingginya yang ini. Tingginya itu 60. Kita kalikan semua, dapatlah 180. Lalu benda yang kedua, yang ini yang berbentuk segitiga. Segitiga luasnya itu adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya ini adalah 2, kemudian tingginya yang ini. 80 kurang 60 yaitu 20. Setengah kali 2 kali 20 sama dengan 20. Kita jumlahkan keduanya dapat 200. Berarti jarak tempuh pada waktu 4 sekon itu adalah 200 meter. Jawabannya adalah B. Soal ke-6. Gerakan seekor tikus dalam pipa paralon ditunjukkan grafik kecepatan terhadap waktu seperti berikut. Manakah pernyataan yang benar dan salah? Tuliskan alasan jawabanmu. A. Tikus itu pernah berbalik arah. B. Tikus pernah bergerak dipercepat dengan percepatan 36 meter per sekon kuadrat. C. Pada selang waktu 3 hingga 4 sekon tikus berhenti. D. Perpindahan total tikus adalah 54 meter. E. Tikus pernah bergerak diperlambat dengan perlambatan minus 24 meter per sekon kuadrat. Kita lihat yang A, tikus itu katanya pernah berbalik arah. Ini salah, karena untuk berbalik arah, seharusnya grafiknya itu adalah grafik di bawah dari sumbu X. Yang ke bawah yang seperti ini, yang minus. Itu yang berbalik arah. Sedangkan di grafik ini tidak ada yang sampai ke bawah, berarti tikus tidak pernah berbalik arah. Kemudian yang kedua, tikus pernah bergerak dipercepat dengan percepatan 36 meter per sekon. Yang dipercepat di sini yaitu yang grafik yang naik ini. Kita lihat berapa percepatannya. Percepatan itu adalah perubahan dari kecepatan per selang waktu. Berarti 18 dikurang dengan 0, kemudian waktunya 3 dikurang 0. 18 bagi 3 yaitu 6 meter per sekon kuadrat. Jadi ini juga salah. Kemudian pada selang waktu 3 sampai 4, karena grafiknya ini datar, seekor tikus itu berhenti. Jadi ini jawabannya salah. Karena ini grafik antara kecepatan terhadap waktu, tikus itu tidak berhenti, hanya saja kecepatannya tidak nambah atau kurang. Berarti tikus bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi kalau tikus berhenti ini juga salah. Lalu yang D, perpindahan total tikus adalah 54. Kita lihat untuk perpindahan total, itu kita bisa cari luas dari bangun ini. Bangunnya berbentuk trapesium, luasnya adalah setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Kita lihat sisi sejajarnya itu 5 ditambah dengan ini 1, berarti setengah kali 6, tingginya 18. Setengah kali 6 kali 18 dapatnya 54. Jadi jawabannya benar itu adalah yang D. Lalu kita lihat juga yang E, tikus pernah bergerak di perlambatan dengan perlambatan minus 24. Yang perlambatan yang ini. Kita lihat perlambatan itu 0 dikurang dengan 18, berarti yang di sininya 0, kemudian kurang 18, waktunya adalah 5 kurang 4, berarti 1. Minus 18 dibagi 1 berarti minus 18 per meter per sekon kuadrat, bukan minus 24. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Soal selanjutnya. Grafik kecepatan V terhadap waktu berikut ini menginformasikan gerak suatu benda. Kecepatan rata-rata benda dari awal gerak hingga detik ke-18 adalah A12, B3, C15, D6, E9. Menurut definisi, kecepatan rata-rata itu adalah perubahan posisi per selang waktu terjadinya perubahan posisi tersebut, atau V rata-rata sama dengan delta S per delta T, di mana delta S menyatakan perubahan posisi. Ingat,
bahwa pada grafik V terhadap T, luas yang dilingkupi oleh grafik tersebut menyatakan perpindahan dari benda yang bergerak itu. Karena perpindahan tidak lain adalah perubahan posisi, maka kita bisa menentukan dari grafik yang diberikan dengan menghitung luas daerah yang dicakup oleh grafik, seperti gambar di bawah ini. Jadi luas yang dicakup oleh grafik terdiri atas luas segitiga yang berwarna biru dan luas trapesium yang berwarna emas. Luas segitiga setengah alas kali tinggi, berarti setengah kali alasnya 6, tingginya 6. Setengah kali 6 kali 6, 18. Lalu yang trapesium yaitu setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Sisi sejajarnya di sini yang pertama 6, yang kedua yaitu adalah 9. Untuk tingginya sendiri yaitu 18 dikurang dengan 6, yaitu 12. Kita kalikan semua, setengah kali 6 tambah 9 kali 12 dapat 90. Jumlah luas yang dicakup oleh grafik itu adalah 18 ditambah 90, yaitu 108. Nilai ini sama dengan perpindahan benda. Jadi perpindahan bendanya 108. Dengan demikian, kecepatan rata-ratanya itu adalah 108 dibagi dengan perubahan waktunya tadi 18. Maka dapatlah 6 meter per second. Jawabannya adalah D. Soal selanjutnya. Perhatikan grafik kecepatan mobil di bawah ini. Berdasarkan grafik tersebut dapat dianalisis bahwa A. Percepatan mobil pada rentang B ke C sama dengan C ke D. B. Mobil berbalik arah setelah mencapai titik C. C. Jarak yang ditempuh mobil dari titik B hingga D adalah 1,1 kilo. D. Mobil kembali ke posisi semula setelah mencapai titik F. E. Perlambatan mobil pada rentang C ke D lebih besar dibandingkan dengan E ke F. Kita lihat satu persatu. Yang A dulu untuk katanya percepatan mobil pada rentang BC sama dengan CD. Jadi kita cari percepatan mobil pada rentang BC. BC berarti untuk A-nya itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Kecepatannya berarti 45 kurang 25, lalu untuk waktunya 40 kurang 20. 20 bagi 20 dapat 1, berarti percepatannya 1. Katanya sama dengan C ke D. Kita lihat C ke D grafiknya ini menurun, berarti ini bukan percepatan, tetapi melainkan perlambatan. Maka untuk pilihan yang A ini salah, karena bukan percepatan keduanya. C ke D ini justru perlambatan. Lalu yang option B, mobil berbalik arah setelah mencapai titik C. Jadi di sini dari titik C, awalnya grafiknya naik, sampai titik C turun. Ini bukan artinya berbalik arah, tetapi mengalami perlambatan atau penurunan kecepatan. Ini juga salah. Lalu yang C, jarak yang ditempuh mobil dari titik B hingga D adalah 1,1. Kita bisa lihat nanti dengan menghitung jumlah luas bidang dari grafik ini. Grafik yang ada di bawah antara B sampai dengan D. Lalu kita lihat juga yang D, mobil kembali ke posisi semula setelah mencapai titik F. Jadi di titik F ini, V-nya itu kan 0. Bukan berarti mobil itu kembali ke titik semula. Hanya saja kecepatannya yang 0. Kemudian yang E, perlambatan mobil pada rentang CD lebih besar dibanding dengan EF. Perlambatan pada CD kita cari yaitu 35 dikurang dengan 45 untuk V-nya, lalu untuk waktunya 50 kurang 40. Minus 10 per 10 dapatlah minus 1. Jadi perlambatannya minus 1 meter per second. Lalu untuk titik dari E ke F, ini perlambatannya adalah 0 dikurang 25. Lalu untuk waktunya 90 kurang 20. Minus 25 dibagi dengan 20 yaitu minus 1,25. Katanya tadi perlambatan mobil pada rentang CD lebih besar. Justru ini salah, karena dari CD minus 1, dari E ke F minus 1,25. Ini salah. Jadi yang benar itu kira-kira adalah yang C. Dapat kita buktikan nanti bahwa jarak tempuh dari B ke D itu adalah 1,1. Kita lihat, berarti ada 3 bidang yang harus kita cari luasnya. Yang pertama, yang bertanda merah ini.
yang kedua yang bertanda biru, yang ketiga yang bentuknya seperti trapesium, lalu yang keempat yang berbentuk segitiga. Luas bangun yang bertanda merah dulu kita cari. Ini berbentuk persegi panjang, luasnya panjang kali lebar. Panjangnya itu adalah 25 dikali dengan ini 20. Dapat 500. Lalu untuk bangun yang kedua yang berwarna biru, panjang kali lebar juga, panjangnya 25, lebarnya 10. Berarti 250. Lalu yang ini yang berbentuk trapesium. Setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Sisi sejajarnya itu adalah yang ini. 50 kurang 20 berarti 30. Lalu yang ini 50 dikurang sampai sini berarti 30. 50 kurang 30 berarti 20. Setengah kali 30 tambah 20, lalu tingginya adalah 35 kurang 25, 10. Dapatnya 250. Lalu yang terakhir, bangun yang berbentuk segitiga ini, luasnya itu setengah alas kali tinggi. Setengah kali alasnya ini, 50 kurang 30, 20, lalu tingginya 45 kurang 35, 10. Dapat 100. 500 sama 250 tambah 250 tambah 100 yaitu 1100 meter. Maka dirubahkan dijadi kilo yaitu 1,1 kilometer. Jadi terbukti bahwa jawaban yang benar itu adalah yang option C tadi. Jarak yang ditempuh mobil B hingga D itu adalah 1,1 kilometer. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada indikator ke-25. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu bisa menyelesaikan soal pretestnya nanti pada tanggal 22 atau 23. Selamat ujian Bapak Ibu, semoga lulus. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.